Ya, kembali di Newsline, pemirsa. Kemarin Indonesia menang di laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Vietnam dan Indonesia ini ya di Stadion Nasional Midin Hanoi. Skornya adalah 0-3. 0-3 untuk timnas Indonesia. Kayaknya kalau ngomongin soal kemenangan timnas itu kita juga harus semangat ya Gia, walaupun puasa. Ayo semangat Indonesia. Oke, kita review sedikit ya. Jadi gol pertama ini di menit 9 oleh Jai Ides. Terus gol kedua oleh Ragnar Oratmangun di menit 23 dan di paruh kedua gol diciptakan oleh Ramadan Sanata di masa injury. Timnas Indonesia ini memutus rekor pemirsa karena rekornya sempat ada tidak pernah menang saat bertanding di markas Vietnam, itu kutukannya kata begitu ya. Kutukannya begitu, tidak pernah menang di kandang Vietnam selama berapa lama? Nah, terakhir itu di AFF 2004. Nah, berarti tapi ini saya masih SED itu. Tidak pernah menang 20 tahun. Ya. Wow. Jadi menang 3 gol tanpa balas atas Vietnam. Pelatih Shin Tae-yong ini memuji penampilan anak asuhnya di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong bilang bahwa bangga banget dia nih dan apresiasi kerja keras anaknya. Ya, jadi anak asuhnya maksudnya. Anak asuhnya yang sudah main habis-habisan di Stadion Midin pada Selasa malam gitu. Kita simak ya pernyataan dari Oppa. 네, 한 20년 동안 우리가 베트남 원정에서 못 이겼다고 했는데 어제 인터뷰에서도 잠깐 얘기했듯이 기록은 깨지기 위해서 있는 것이고 언젠가는 분명히 깨질 것인데 그것이 오늘이었지 않나 생각하고 우리는 좀 마음 편하게 경기를 했던 부분이 있고 베트남은 우리 홈에서 지다 보니까 좀 힘든 상황에서 경기하다 보니까 오늘 또 베트남이 힘든 경기를 하지 않았나 그렇게 생각합니다. 우리한테 운이 좋았고 우리 선수들 또한 열심히 뛰어주다 보니까 많은 운이 따라서 좋은 경기했다고 생각하고 오늘 톰이 선발로 뛰었던 것은 이바로가 몸이 안 좋아서 자카르타 때문에 입원해 있기 때문에 경기 못하고 톰이 뛰었는데 생각보다 훨씬 잘해줬고 오늘 100% 이상 해줬다고 저는 개인적으로 만족합니다. Wow, jadi gitu ya. Artinya apa? Artinya? Udah ada tadi di bawah. Udah ada tadi di bawah ya. Kalau nggak ada artinya bingung juga tuh. Oke, ini kata kekalahan Sintayong. Vietnam 0-3 dari Indonesia menjadi kekalahan ketiga beruntun Vietnam dari Indonesia. Peluang Golden Star Warrior untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga semakin tipis. Perjalanan pelatih Trosser pun berakhir, jadi langsung dipecat ya pelatihnya. Iya, pelatihnya dipecat loh. Kekalahan dari ini. skuad Garuda bukan satu-satunya penyebab pelatih asal Prancis ini didepak dari kursi kepelatihan. Tapi memang ada rapor buruk Trossier ini menjadi alasan kuat. Karena sejak menggantikan posisi Park Hang-seo, Trossier ini nggak bisa nih memenuhi target yang ditetapkan Federasi Sepak Bola Vietnam. Misalnya gagal Nela, dia membawa Vietnam di SEA Games serta Piala Asia. Oh, jadi sudah ada rentetan buruk ya, kegagalan-kegagalan sebelumnya. Mungkin ini menjadi akumulasi gitu, akhirnya diputuskan untuk Trossier ini dipecat. Nah, Indonesia jadi saat ini menempati peringkat kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC atau zona Asia. Pasukan Sintayong ini selanjutnya akan menghadapi Irak pada 6 Juni, catat tanggalnya, dan juga Filipina pada 11 Juni 2024. Masih lama ya. Tapi kini timnas mengoleksi 7 poin, berada di urutan kedua klasemen grup F. Dan skuad Garuda hanya membutuhkan 3 poin lagi nih sebenarnya untuk bisa memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tergantung nanti hasil, jadi tidak harus tergantung begitu ya maksudnya ya, dengan hasil pertandingan lain gitu. Jika finish 2 besar, Indonesia juga otomatis akan merebut tiket ke Piala Asia 2027. Nah, ada beberapa tanggapan dari para pengamat sepak bola, diantaranya yang sudah cukup populer, Kusnaini atau Bungkus ini menyatakan bahwa Indonesia ini saat ini nih ya, timnas itu dalam performa terbaiknya ya di sini dan bukan hal yang mustahil untuk menghadapi Irak nanti. Makanya kita harus memberikan dukungan ya, semangat juga untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Nanti Nela, si tim Merah Putih ini akan kembali berlaga di 6 Juni menghadapi Irak. 5 hari berselang, kemudian Asnawi Mangkualam dan juga teman-teman ini kemudian bakal menjalani atau bertarung dengan Filipina. Nah, memang belum diketahui ini lokasi pertandingan yang akan digunakan untuk menjamu Irak dan Filipina itu di mana. Tapi dengar-dengar dengar-dengar GBK.
Oh GBK. Kita pastikan lagi ya. Jangan mancing-mancing Anggi. Gimana Jadi nih kalender coba-coba? pertandingannya timnas Indonesia ini akan berlanjut lagi. Irak sama Filipina nanti kita akan bertanding melawan mereka itu di kandang. Jadi mudah-mudahan ini momen kita untuk bisa nonton langsung perjuangannya untuk bisa ini ya berebut tiket. Betul. Nah, yang jelas tadi kan sudah disampaikan ya prestasinya, poin-poinnya, begitu ya, ucapan selamat dan juga kebanggaan atas capaian Indonesia atau timnas Indonesia di ajang ini juga disampaikan sejumlah pihak, diantaranya dari Presiden Joko Widodo ya. Kita dengarkan. Semua rakyat senang lah. Gimana kita bisa menang di kandang lawan, di Maidin, Vietnam, dan dengan angka yang telak tanpa terbalas 3-0 yang ya semalam kita nonton sangat ramai sekali, dan ini menunjukkan bahwa akan ada perbaikan ranking, akan ada step by step, akan ada perbaikan terus di timnas kita, baik yang U20 maupun U23, semuanya akan terus diperbaiki oleh PSSI yang dikomandani Pak Erick Thohir. Iya, itu tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Gimana tanggapan dari kalian? Kita langsung Kalian siapa? Ini dong, warganet tentunya. Siapa itu koma tadi kan? Oke, ini ada dari Arka, katanya Indonesia harus bisa juara sebelum saya tua, pengen lihat Indonesia juara dunia. Amin amin amin. Dari Hasan Real, nggak juara nggak apa-apa, yang penting bisa nggak kalah atau menang terus. Yang jelas banyak doa ya. Katanya semoga tim kebanggaan kita bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Amin. Oke, Jadi banyak Mas sekali. Gonjreng komentar, ayo Indonesia tinggal dikit lagi, kamu harus menang. Terus ini DJ komentar apa sih? Mohon doanya Mas presenter ganteng. Ya, doa supaya menang Nggak gitu usah, ya. kalau itu beda hal, beda topiknya ya. Ini juga banyak banget yang ngasih icon api-api Semoga Indonesia katanya. juara, amin. Amin, menyala abangku, menyala Bang Jai gitu. Menyala timnasku. Wow, kita bacain ya tanggapan dari warganet juga yang sudah kita himpun. Komen-komen ini dari Instagram tentunya banyak yang mengatakan atau juga ikut berkomentar atas hasil kemenangan timnas dari @irman 01 di kandang sendiri, 03 di kandang lawan. Oke, dari @dd katanya kualitas rumput stadion yang baik membantu pemain timnas Indonesia tampil lebih baik. Begitu ya komentarnya. Oke. Oke, dari @irkor kita lihat lagi, akhirnya pecah telur selama 20 tahun tak pernah terkalahkan di kandang Vietnam. Oke, selanjutnya dari @gun_gunawa, selamat atas perjuangan untuk meraih kemenangan Indonesia mendunia. Menyala. Wow. Dari siapa lagi nih? Palas, selamat dan sukses Garudaku. Terima kasih atas perjuangan Laskar Garuda. Dan sekaligus ini melansir dari Footy Rankings ya, kemenangan ini menambah banyak poin untuk timnas Indonesia, dan timnas Indonesia telah mengoleksi total 1102,7 poin FIFA. Ya, dan akan naik ke peringkat 135. Jadi sekaligus menaikkan peringkat timnas ke 135. Wow, kabar yang sangat baik ya. Jadi ini perlu dicatat nih pemirsa juga, 6 Juni 2024 nanti Indonesia versus Irak. Ya. 11 Juninya di 2024 itu Indonesia versus Filipina. Segera dipantau terus, siapa tahu supaya bisa beli tiketnya. Iya, betul. Nah, itu dia tadi seputar dari timnas Indonesia yang menang. Semoga bisa terus dipertahankan, dan nanti kita doakan ya, semoga timnas juga bisa memberikan performa terbaiknya di 2 laga berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.